Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi polinomial atau materi suku banyak. Ya, ini adalah materi matematika pendataan kelas 11 SMA atau SMK. Untuk video kali ini adalah video part 1. Kita akan terlebih dahulu membahas mengenai pengertian atau definisi dari polinomial itu sendiri. Oke, namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silahkan untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Kalau sudah, good, langsung saja kita oprek-oprek mengenai video pengertian dari polinomial. Check this out. Oke, untuk definisi atau pengertian suku banyak atau polinomial itu sendiri adalah sebagai berikut. Ya, suku banyak atau polinomial adalah suatu pernyataan aljabar ya yang dibentuk dari variabel berpangkat. Ya, jadi suku banyak atau polinomial itu adalah bentuk aljabar yang kontennya atau di dalamnya itu terdapat unsur-unsur variabel berpangkat ya. Variabel berpangkat dengan pangkatnya adalah bilangan cacah. Variabel berpangkat bilangan cacah ya. Jadi bilangan cacah itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dimulai dari 0 ya. Jadi untuk variabel berpangkatnya itu harus bilangan cacah, tidak boleh bilangan negatif ya. Pangkatnya minus 1, pangkat min 2, pangkat min 3 itu nggak boleh ya. Pangkat setengah, pangkat sepertiga, pangkat seperlima itu juga tidak boleh. Karena di sini pangkatnya harus bilangan cacah ya. Jadi yang diperbolehkan adalah pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya. Oke, karena bilangan cacah ya. Yang dikalikan dengan suatu bilangan. Nah, kalau dikalikan dengan suatu bilangan ya, variabel kok dikalikan dengan suatu bilangan, otomatis variabelnya akan memiliki koefisien ya. Nah, pengalinya ini yang disebut dengan koefisiennya. Oke. Dan digabungkan dengan tanda penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini hubungannya dengan suku ya. Jadi setiap unsurnya atau variabel berpangkatnya itu disebut dengan suku ya. Dan digabungkan dengan tanda operasinya adalah penjumlahan atau pengurangan. Seperti itu. Oke. Untuk lebih jelasnya langsung kita saja masuk ke bentuk umum ya dari suku banyak atau polinomialnya. Dari definisi ini kita lanjutkan ke bentuk umum. Kita dapatkan bentuk umumnya dari definisi ini adalah sebagai berikut. Secara garis besar atau secara umum, suku banyak dalam variabel x berderajat n berbentuk sebagai berikut. Nah, kalian pahami di sini ya, variabelnya x ya. Ini variabel x-nya sebagai variabel berpangkat. Nah, ini x pangkat n. X pangkat n-1, X pangkat n-2, X pangkat 1, ya, X pangkat 0 ini, ya. Ini kan variabel berpangkat. Nah, berderajat n, derajat itu, kalau di dalam polinomial yang namanya derajat, adalah pangkat tertinggi, ya. Berderajat n berarti pangkat tertingginya n. Oh, pangkat tertingginya n, pangkat paling besar n. Kalau paling besar n berarti setelahnya itu lebih kecil dari n. Nah, berarti kita kurangi 1, ya. N-1, setelah itu lebih kecil lagi, yaitu N-2, N-3, N4, dan seterusnya. Sampai N-N atau 0. Nah, ini kan pangkat 0, X pangkat 0 atau N-N. Itu ya. Nah, seperti itu. Yang namanya derajat adalah pangkat tertinggi. Oke, keterangannya sebagai berikut ya tadi. Di definisi sudah disebutkan bahwasanya pangkatnya adalah bilangan cacah. Ya, maka N-nya itu elemen bilangan cacah. Oke, itu ya. Kemudian n di sini tadi adalah derajat dari polinomial atau suku banyaknya. N-nya itu adalah derajat dari polinomialnya. Derajat dari suku banyak itu tadi, tadi sudah secara singkat disinggung bahwasanya derajat adalah pangkat tertinggi ya dari polinomialnya. Kita tuliskan derajat suku banyak adalah pangkat tertinggi dari pangkat-pangkat pada tiap suku ya, pangkat-pangkat dari tiap-tiap suku. Nah, sukunya kan ini suku pertama dihubungkan tanda penjumlahan ya, suku kedua
tambah lagi suku ketiga, tambah lagi suku keempat, dan seterusnya, tambah lagi suku ke N ini, tambah lagi suku terakhirnya ini, ya, gitu. Pangkat tertingginya, pangkatnya kan N1, N2, dan seterusnya. Paling tinggi yang mana? Nah, yang N kan, itu disebut dengan derajat pangkatnya, ya, atau derajat suku banyaknya. Pangkat paling tinggi itu disebut derajat. Nah, untuk suku banyak 0 dikatakan tidak memiliki derajat. Nah, jadi kalau ada bentuk suku banyak seperti ini misalnya, fx bentuknya soalnya fx sama dengan 0, hanya 0 seperti itu, maka dia tidak memiliki derajat. Tidak memiliki derajat. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk AN tidak boleh sama dengan 0, dengan A0-nya, ya. A0-nya ini A0, AN-1, ya. Ini harusnya A1 ya. A0, A1, A2, A3, AN-1, AN-2, AN-1, AN gitu ya. Ini kakak betulkan dulu ya. Untuk AN-nya ya, ini harusnya 1 bukan AN. Nah, ini sudah dipakai di sini ya. A1 ini A0, ini A0, A1, A2 dan seterusnya sini sampai AN-2, AN-1, AN ya ini ya. A0, A1, A2, AN-1, AN itu disebut dengan koefisien ya. Koefisien. Ini disebut dengan koefisien. Ya. Nah, untuk A0 ini ya adalah koefisien dari X pangkat 0 ya. Nah, karena X-nya pangkat 0 ini juga bisa disebut dengan konstanta. Ini bisa disebut dengan konstanta. Selain koefisien, ini bisa disebut dengan konstanta. Nah, oke. Kemudian sukunya. Sukunya tadi adalah setiap variabel berpangkatnya ya, yang dihubungkan dengan tanda penjumlahan atau pengurangan. Jadi di sini sukunya ada berapa? Sukunya bisa dihitung ya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Kan dihubungkan tanda penjumlahan ya. Suku pertama tambah suku kedua, tambah suku ketiga, tambah suku keempat, dan seterusnya tambah suku ke N ini, dan tambah suku terakhirnya ini. Nah, tinggal kalian hitung ada berapa suku nanti kalau di soal seperti itu ya. Jadi suku-sukunya adalah ini ya, N kalikan X pangkat N gitu. Kemudian AN-1 X pangkat N-1 dan seterusnya. Seperti itu. Oke? Itu disebut suku. Kemudian ada yang namanya suku tetap ya. Suku tetap itu ya konstanta ya. Suku tetap itu konstanta. Yaitu apa? Ketika variabelnya pangkat 0 ya. Nah, variabel pangkat 0 kan di sini A0-nya ya. Yang tidak memiliki variabel lah gampangannya gitu. Yang disebut suku tetap atau konstanta adalah yang tidak mengandung variabel atau peubah. Nah, ini A0-nya kan tidak memuat variabel X ya, nggak memuat peubah X. Maka ini disebut konstanta. A0-nya adalah konstanta. Itu definisinya seperti itu. Nah, bentuk umum polinomial adalah seperti itu. Sekarang kita langsung saja masuk ke contoh soalnya biar lebih jelas ya. Diberikan seperti ini contoh soalnya. Tentukanlah derajat banyak suku, koefisien, dan konstanta masing-masing dari polinomial berikut. Ini kurang tanda koma ya. Tentukanlah derajat banyak suku, koefisien ya, dan konstanta masing-masing dari polinomial berikut. Nah, diberikan polinomialnya adalah fx sama dengan 2x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 4 dikurangi 5x kuadrat tambah x min 7 ya. Nah, untuk yang pertama, kita cari dulu derajat ya. Derajat itu adalah pangkat tertinggi ya. Pangkat tertingginya di sini pangkatnya berapa saja? 5, 4, 2, 1 ya. Pangkat paling tinggi atau paling besar itu disebut derajat. Mana yang paling besar? Adalah ini. Pangkat 5. Oh, maka derajatnya adalah di 5. Seperti itu. Derajat polinomialnya adalah 5. Kemudian setelah itu ditanyakan banyak suku. Nah, suku itu adalah yang dihubungkan dengan tanda operasinya penjumlahan atau pengurangan. Oh, berarti kita hitung. Sukunya ada ini, suku pertama, suku kedua,
suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Oh, ada 5 suku. Oh, kita tuliskan. Banyak suku ada 5, yaitu 2x pangkat 5 itu sebagai suku pertama, 3x pangkat 4 itu sebagai suku kedua. Kemudian suku ketiganya, ingat-ingat dilihat di sini, tandanya negatif. Negatifnya ikut ya. Negatif 5x kuadrat itu sebagai suku ketiga, ya. Kemudian suku keempatnya itu x, nah dan suku kelimanya adalah negatif 7. Negatif itu ikut ya, seperti itu. Banyak sukunya ada 5, sukunya itu tadi ya. Kemudian setelah itu koefisien. Nah, dari setiap sukunya kita cari koefisiennya. Koefisien itu hanya untuk yang memiliki variabel ya. Yang memiliki variabel itu mana? Ini x pangkat 5, x pangkat 4, x pangkat 2 dan x pangkat 1. Loh, di sini 5, 4, 3, 2, 1. 3-nya enggak ada. Nah, kita tuliskan saja di sini enggak apa-apa. Koefisien dari x pangkat 5, x pangkat 4, ya, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1 ya. Nah, kita cari. Untuk koefisien x pangkat 5, koefisien x pangkat 5 ini bilangannya itu 2, pengalinya ya, 2. Koefisien 2. Koefisien dari x pangkat 4 pengalinya yaitu 3, maka koefisien dari x pangkat 4 adalah 3. Kemudian koefisien dari x kuat pangkat 2, x pangkat 2 itu koefisiennya adalah pengalinya yaitu min 5. Kemudian ini x pangkat 1 koefisiennya adalah 1, seperti itu. Ya, kemudian untuk x pangkat 3 karena di sini nggak ada, sebenarnya x pangkat 3 itu ada di sini. Ini sama aja ditambah dengan ya, tambah dengan 0x pangkat 3. 0 kalikan berapapun kan hasilnya 0 gitu. Maka x pangkat 3-nya koefisiennya adalah 0 seperti itu. Menurut definisi tadi, untuk koefisien syaratnya itu tidak boleh 0. Nah, jadi untuk koefisien x pangkat 3 itu harusnya nggak usah kalian cari seperti itu. Ini nggak usah dicari, nggak apa-apa karena tidak ada di sini. Koefisien tidak boleh 0. Nah, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita tuliskan nggak apa-apa untuk pengetahuan kalian saja, tambahan kalian. Oke? Nah, sekarang koefisien sudah. Sekarang selanjutnya ke konstanta. Nah, konstanta itu suku tetap yang tidak memiliki variabel. Nah, yang tidak memiliki ubah atau variabel ini cuma ini saja. Ini sebagai konstantanya, yaitu berapa? Negatif tuh 7, seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Nah, ini materinya udah selesai untuk video kali ini. Untuk awalnya, untuk pengertian suku banyak sudah, kemudian derajat, banyak suku, koefisien, ya, dan konstanta juga sudah kalian pelajari di sini. Sekarang kita lanjutkan ke latihan soal untuk memantapkan pengetahuan kalian tentang unsur-unsur dan definisi dari suku banyak atau polinomial ini. Kakak berikan di sini ada 2 soal. Silahkan kalian kerjakan dengan memahami contoh ini. Karena ini sama persis ya. Pertanyaannya sama persis, cuma beda di bentuk polinomialnya. Seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Ya, kita lanjutkan di video dan kesempatan berikutnya. Seperti itu saja dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.